Halo, kita jumpa lagi di channel Wedina Sebayang Official. Kita kembali lanjut pembahasan soal-soal UKOM dan juga soal SKB Bidan. Kali ini kita mulai dengan topik yang baru, yaitu soal tentang nifas. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan soal, saya akan menyampaikan topik, subtopik, elemen, dan key point dari topik nifas ini. Yang pertama itu adalah tentang tanda-tanda vital, kontraksi, tinggi fundus uteri, dan juga pemantauan kandung kemih, pemantauan darah dan pendarahan, dan pemantauan luka jahitan, personal hygiene, dan pemberian ASI. Kemudian dilanjutkan dengan nutrisi, mobilisasi, dan pemeriksaan penunjang, dan perubahan psikologis, dan juga senam nifas. Nah, kemudian dilanjut lagi dengan perubahan fisik dan psikologis pada ibu nifas lanjut, yaitu tentang involusi, kemudian tentang perawatan luka jahitan dan payudara, ya, bagaimana pengeluaran ASI, teknik menyusui, dan juga dukungan psikologis selama masa nifas. Itu tadi tentang fisiologi nifas. Kemudian dilanjut dengan deteksi dini komplikasi dan rujukan pada masa nifas, yaitu tentang perdarahan postpartum primer dan juga perdarahan postpartum sekunder, juga tentang shock hemorrhagic dan juga penanganan awal gawat darurat, yaitu tentang KBI, KBE, ya, atonia uteri, dan juga infeksi nifas dan juga sepsis puerperalis ataupun sepsis pada masa nifas, dan postpartum blues dan juga depresi postpartum dan juga masalah payudara. Itulah dia keseluruhan topik, subtopik, elemen, dan key point pada masa nifas. Nah, sekarang kita akan langsung ke pembahasan soal. Oke, soal nomor 1, seorang perempuan usia 28 tahun, partus 1, abortus 0, postpartum 12 hari. Berarti sudah 12 hari ya. Datang ke rumah sakit mengeluh payudaranya nyeri dan bengkak. Hasil anamnesis ASI positif, namun bayi jarang menyusu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 38 derajat Celcius, terdapat inflamasi dan kemerahan payudara sebelah kiri. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Bendungan payudara, B. Tumor payudara, C. Mastitis, D. Abses payudara, E. Puting lecet. Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah mastitis. Nah, jadi yang membedakan secara khusus antara mastitis dan juga bendungan payudara ini, biasanya kalau bendungan payudara ini dia belum sampai terjadi demam. Di sini sudah ada diterangkan bahwa suhu 38 derajat Celcius. Dan kemudian juga kalau bendungan payudara itu biasanya terjadi pada hari ketiga sampai hari kelima postpartum. Sementara kalau mastitis itu biasanya terjadi setelah lebih dari 1 minggu, ya, bisa juga terjadi pada 10 sampai dengan 10 hari sampai dengan 3 minggu postpartum. Tetapi sih mastitis bisa juga terjadi kapan saja, tetapi biasanya terjadi itu adalah pada setelah 7 hari. Ya, dan di sini diterangkan bahwa sudah terjadi itu pada hari ke-12. Dan kemudian juga disertai dengan merah, ya. Kalau bendungan dia belum sampai merah. Kalau nyeri, sama-sama bengkak, sama-sama keras. Tapi kalau dia mastitis disertai dengan merah dan juga demam, ya. Jadi kalau tumor itu berbeda. Kalau tumor itu kan ada massa, ada benjolan, ya. Kemudian abses payudara, kalau dia sudah terjadi abses itu biasanya dia sudah tidak terjadi keras, tapi dia sudah bisa sampai mengeluarkan pus ataupun nanah. Kalau puting lecet itu berbeda, ada luka pada daerah puting karena mungkin kesalahan teknik dalam menyusui. Jadi jawabannya adalah C, mastitis. Soal nomor 2 ya, seorang perempuan usia 23 tahun, partus 4, abortus 0, partus spontan 2 jam yang lalu di praktek mandiri bidan. Ibu mengeluh merasa ada pengeluaran darah dari kemaluan. Hasil anamnesis, ibu merasa lemah dan pandangan berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, berarti sudah drop ya tensinya, jadi kemungkinan darah yang keluar cukup banyak. Suhu 36 derajat Celcius, nadi 76 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat, uterus teraba lembek, konjungtiva pucat, dan pertanyaannya diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Atonia uteri, B. Ruptur uteri, C. Inversion uteri, D. Retensio placenta, E. Kelainan pembekuan darah. Ini jawaban yang paling tepat itu adalah A, ya, atonia uteri. Karena di sini ada keterangan bahwa uterus teraba lembek. Jadi kata kunci kita kalau atonia ini adalah artinya tidak terjadi kontraksi yang bagus setelah bayi dan placenta lahir, dan
cara paling gampang itu menandainya itu adalah dengan uterus lembek. Kalau ruptur uteri itu biasanya itu adalah yang paling khas tandanya itu adalah tanda ring bell ya, di mana terjadi seperti, gundulan dia, jadi terbelah 2 dia nampak. Karena ada ruptur ataupun, eee, ruptur ya, uterusnya terjadi ruptur. Kalau inversion kan dia, uterusnya itu ataupun rahimnya itu keluar ya, keluar secara terbalik, di mana uterusnya itu menjadi turun ya. Kemudian retensio placenta itu plasenta tidak lahir setengah jam setelah bayi lahir. Dan kelainan pembekuan darah bukan tidak ada menggambarkan kelainan pembekuan darah pada kasus. Jadi jawabannya itu adalah A, atonia uteri. Oke, soal nomor 3 ya, seorang perempuan usia 28 tahun, partus 1, abortus 0. Partus spontan 5 jam yang lalu di praktek mandiri bidan mengeluh mengeluarkan darah per paginam sedikit. Hasil anamnesis ASI belum keluar. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 37 derajat Celcius, nadi 68 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit. Artinya tanda-tanda vital normal ya. Tidak ditemukan kelainan pada payudara, konjuntiva tampak normal. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Ibu postpartum normal, B. Ibu postpartum dengan depresi, C. Ibu postpartum dengan subinvolusio, D. Ibu postpartum dengan bendungan ASI, E. Ibu postpartum dengan psikosis. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah A ya, ibu postpartum normal. Karena di sini semua hasil pemeriksaan dalam batas normal. Kalau B, ibu postpartum dengan depresi, itu tidak ada ya, tidak ada tanda-tanda depresi ataupun ibu mengalami gangguan psikologis. Kalau ibu postpartum dengan subinvolusio itu adalah kegagalan daripada uterus untuk kembali ke bentuk semula, ke bentuk normal ya. Kalau involusio itu kan pemulihan kembalinya uterus ke bentuk semula. Kalau subinvolusio itu berarti ada masalah, ada kegagalan dalam pengembalian uterus ke bentuk semula. Bendungan ASI juga tidak, psikosis itu juga adalah masalah mental ataupun gangguan psikologis pada ibu nipas. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah A, ibu postpartum normal. Oke, soal nomor 4 ya, seorang perempuan usia 23 tahun, partus 1, abortus 0. Primi berarti ya. Partus spontan 2 hari yang lalu di praktek mandiri bidan. Mengeluh, sering mengantuk, hasil anamnesis merasa cepat lelah dan bersifat pasif. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 37 derajat Celcius, nadi 68, pernapasan 16, lokea berwarna merah. Adaptasi psikososial apakah yang dialami ibu pada kasus tersebut? A. Taking in, B. Taking on, C. Letting go, D. Taking hold, E. Letting hold. Nah, jadi di sini saya akan terangkan ya, ada fase-fase perubahan adaptasi yang dialami ibu pada masa nipas itu. Yang pertama itu adalah taking in ya. Jadi taking in, yang kedua taking hold, dan yang ketiga letting go. Jadi sebenarnya yang tiga ini aja. Yang lain itu optionnya itu hanya pengecoh dibolak-balik ya. Yang pertama taking in ya. Taking in ini biasanya terjadi itu adalah pada hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Di sini adalah adanya ketidaknyamanan pada perasaan ibu dan rasa kecewa. Kemudian kalau fase taking hold di situ biasanya terjadi pada hari ketiga sampai hari ke-10 ya. Di situ ibu mulai merasa khawatir ya, khawatir akan rasa tanggung jawab terhadap bayinya. Dan yang ketiga itu adalah fase letting go, di situ fase penerimaan di mana si ibu sudah mulai bisa menyesuaikan diri menerima peran menjadi tanggung jawab sebagai seorang ibu. Jadi di sini karena jawabannya itu adalah masih kasusnya masih 2 hari yang lalu, jadi di sini adalah masih fase taking in. Jawabannya A. Soal nomor 5, seorang perempuan usia 23 tahun, partus 2, abortus 0, postpartum 2 jam yang lalu ditolong dukun, datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan, keluar darah dari jalan lahir. Hasil anamnesis ibu tampak lemah dan pandangan berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/70, ya berarti ini perdarahan. Suhu 36 derajat Celcius, nadi 85 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, ditemukan darah masih mengalir dari laserasi jalan lahir yang tidak dihekting. Jadi ini adalah perdarahan akibat laserasi ya. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Perdarahan postpartum primer, B. Perdarahan postpartum sekunder, C. Anemia, D. Perdarahan antepartum, E. Atonia uteri.
Nah, jadi di sini adalah yang paling tepat jawabannya adalah A ya, perdarahan postpartum primer. Karena ini terjadi masih 2 jam yang lalu. Kalau postpartum sekunder itu adalah sudah lebih dari 24 jam pasca persalinan. Jadi ini adalah perdarahan postpartum primer. Walaupun mungkin ini akan mengakibatkan si ibu anemia, tapi diagnosis yang paling tepat pada saat ini adalah perdarahan postpartum primer. Jawabannya A. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk topik NIPAS dan kita akan lanjut lagi video pembahasan NIPAS pada video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Thank you.